Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Hermina. Pada kesempatan siang ini kita jumpa lagi di Hermina Talk dalam acara materi kita yang hari ini akan dibahas oleh narasumber saya. Di sini sebelah ada Dr. Evi Asali SPOG dari RSU Hermina dan Mogot, dan saya sendiri sebagai moderator Bidan Anggun. Pada kesempatan siang ini kita akan membahas tentang deteksi dini dan kanker serviks ya dok ya. Iya. Nah, oke dokter. Nah ini saya bacakan dulu. Nanti sebelum kita mulai ke pembahasan dokter, saya informasikan kepada para sobat Hermina, jika apabila ada pertanyaan yang nanti terkait tentang materi kita hari ini, boleh disampaikan dan boleh ditanyakan langsung ke chat kelas yang ada di aplikasi Hermina. Oke dokter, jadi dok, kita langsung aja kita lihat ke materi ini dok. Kanker serviks itu sebenarnya apa dan penyebabnya itu dari mana? Iya. Terima kasih kepada Bidan Anggun. Hari ini jumpa dengan saya selamat siang. Saya jumpa dengan suatu salam dengan saya Dr. Evi Asali. Hari ini saya akan membicarakan topik mengenai kanker mulut rahim atau kanker serviks ini. Jadi mungkin sebelum saya bicara lebih dalam, saya akan membicara tentang kanker leher rahim atau kanker serviks adalah suatu kanker yang posisinya berada pada rahim dan vagina. Jadi kanker leher rahim posisinya adalah dianya daripada bagian terendah daripada rahim. Dan ini kanker mulut rahim ini disebabkan oleh kuman virus HPV. Jadi adalah Human Papilloma Virus. Virus ini bisa terkena pada siapa saja. Infeksi HPV ini bisa terkena pada siapa saja. Bisa terkena pada remaja, bisa terkena pada dewasa muda, dan bisa terkena sampai orang tua. Lalu, jadi kalau kita lihat di sini, next slide. Kanker leher rahim. Oke, next slide. Kanker leher rahim ini kalau kita lihat selalu didengung-dengungkan. Mungkin kalau kita lihat pada dokter kandungan selalu membicarakan mengenai topik ini. Apalagi bulan ini kita adalah sebagai bulan kanker. Kanker ini kalau kita lihat dari dunia, kanker serviks menempati peringkat nomor 1, dan dari 10 wanita 8 positif dengan kanker serviks. Dan kalau kita lihat dari RSCM itu ada tiap 1 jam 2 yang meninggal. Lalu kanker serviks ini untuk Asia Tenggara, Indonesia menempati sebagai peringkat nomor 1. Nomor 1 untuk Kanker serviks ya, kematian dengan tingginya angka kasus masih tinggi ya dok ya. Betul. Hampir mau menempati kitanya per hari itu 50 pasien kanker serviks ditemukan kasusnya. Oke dokter. Baik, untuk kanker serviks sendiri, apakah memang sebenarnya gejala-gejala awalnya kayak gitu dan tingkat stadiumnya itu seperti apa gambarannya sih dok? Kalau kita lihat ya, gejalanya, kanker serviks adalah suatu kanker yang dikatakan dengan silent kanker. Jadi dia kanker ini sama sekali tidak ada gejala pada stadium awal. Mungkin bisa diperlihatkan ya saat ini ya. Jadi kita tuh lihat, kalau serviks yang sehat, warnanya seperti warna bibir tuh kita, warnanya pink dan dia licin, sama sekali tidak ada apa-apa. Seperti gambar yang di atas ya dok? Ya, seperti gambar yang paling kiri itu atas ya. Tapi pada saat dia terkena infeksi HPV, pada saat itu dia akan terjadi namanya lesi prekanker. Lesi prekanker ini bisa dimulai dari paling cepat biasanya 3 tahun kasusnya, atau kalau kita lihat yang paling panjang kena pada pasien saya sampai pada saat itu usia 80 tahun nenek-nenek pada saat itu ya. Jadi kita bilang pada saat dianya
gejala awal tidak ada. Jadi pada saat dia ditemukan itu sudah menunjukkan stadium lanjut jadinya. Contohnya gejalanya biasanya ada misalnya keputihan yang sering biasanya ya, keputihan yang sering dan berulang-ulang. Sudah itu atau mungkin pada saat hubungan intim biasanya menimbulkan pendarahan atau menimbulkan bercak atau menimbulkan biasanya spotting. Tapi kalau misalkan lama-kelamaan HPV ini menginvasi ke serviks, akan menimbulkan sampai pendarahan yang sampai akan menimbulkan anemia jadinya. Dan pada saat itulah kita sudah stadium lanjut. Pada saat itu kita baru akan merasakan, oh kok ini kita berdarah terus ya jadinya ya. Apakah selalu diawali dengan keputihan atau yang berhubungan keluar flek-flek gitu dong? Iya, tapi itu sudah namanya kita sudah terlambat ya. Jadi ada yang tanpa gejala gitu ada ya dok? Kanker serviks dia suatu kanker yang tidak bergejala. Ya, dengar ya, ingat ya ibu-ibu ya, kanker serviks adalah suatu kanker yang tidak bergejala. Dan pada saat ditemukan itu sudah stadium lanjut. Jadi di sini untuk kita mengetahui pada lesi prekanker, kita bisa tahu dengan misalnya pemeriksaan pap smear. Pap smear harus dilakukan berkala. Ini cara ininya dong, cara pencegahannya? Iya, bukan cara pencegahan. Kita ngomong ini adalah cara suatu deteksinya ya. Oh, cara deteksinya. Screening ya. Screening itu pertama kita tuh bisa cegah dengan namanya pencegahan primer adalah dengan cara vaksinasi. Yang kedua tidak adalah pencegahan sekunder adalah dengan cara melakukan pap smear. Berarti dengan cara pap smear dan vaksinasi. Iya. Pap smear itu apa ya dok ya? Kayaknya masih asing. Namanya pap smear itu kita mengambil adalah lendir cervix. Mungkin yang biasa kita tuh lakukan di poli disuruh ibunya buka tuh kaki di kursi ginekologi, sudah tuh kita akan menggunakan cocor biasanya. Kita lihat adalah cervixnya dan setelah itu kita akan mengambil sampel dari itu sana dan itu akan dikirimkan ke patologi untuk dilihat dengan mikroskop. Itu hanya bisa dilihat oleh dokter atau sama bidan juga bisa, atau memang dari USG juga kelihatan, atau mesti pasiennya periksa dalam gitu dong? Iya, yang namanya pap smear itu dilakukan biasanya oleh dokter, dilakukan di rumah sakit. Tapi kalau misalkan ada lagi namanya pemeriksaan IVA. IVA adalah namanya betul IVA ya, ingat ya. IVA adalah inspeksi visual asam asetat. Asam asetat itu yang sehari-hari dikenal dengan cuka ya. Cuka. Ya, jadi kita dilakukan di puskesmas biasanya melakukan berkala itu ya. Jadi asam cukanya ditotolkan pada mulut rahimnya. Setelah itu kalau misalkan sesuatu ada suspek di sana biasanya berubah warna, timbul berubah warna putih yang pekat biasanya. Langsung bisa kelihatan dari situ? Kelihatan, karena IVA bisa dilihat dalam 1 menit. IVA langsung akan keluar hasilnya biasanya. Berarti kalau misalnya berubah warna, apa langsung terdeteksi ini kanker atau belum tentu biasanya ya. Belum tentu. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan namanya pemeriksaan HPV test. HPV test adalah ini kita ada lagi namanya jenis pap smear namanya yang LBC. Jadi suatu pap smear yang menggunakan cairan di sini. Jadi cara pengambilan sampelnya sama, sampelnya kita tuh ambil, setelah itu akan dimasukkan ke dalam botol yang ada cairannya. Setelah itu kita baru akan lihat. Jadi di sini kalau kita bilang LBC ini dia selain bisa melihat apakah ada perubahan abnormal daripada sel dan juga dia sampai bisa melihat apakah kita mempunyai virus HPV ini. Lebih spesifik ya, lebih spesifik. Dan kalau kita bilang sensitivity daripada LBC test adalah hampir 97%. Kalau pap smear yang biasa itu dong? Kalau pap smear yang biasa yang bisa kita lihat cuma perubahan abnormal daripada sel aja. Cuma ini dong berarti negatif, enggak, apa bagaimana? Iya, palingan biasanya dia cuma bisa mendeteksi apakah misalkan kalau ada aspus, ada misalkan low grade L-seal, apakah ada high seal, tapi dia tidak bisa mendeteksi di sana
apakah kita ada misalkan HPV yang high risk atau HPV yang low risk biasanya. Lebih dan ini Jadi dia lebih spesifik. Kalau kita bilang ya, LBC lebih spesifik. untuk pap smear sendiri nih dok, kalau pap smear itu dilakukannya tuh mulai dari kapan sih dok? Pap smear kita tuh lakukan dimulai dari seseorang yang sudah melakukan seksual aktif minimal 3 tahun, kita sudah harus melakukan screening pap smear. Tiap 3 tahun sekali? Bukan tiap 3 tahun, jadi misalnya seseorang yang sudah berhubungan seksual aktif dan sudah menikah atau setelah 3 tahun, setelah itulah direkomendasikan untuk melakukan pap smear. Walaupun belum menikah tapi mohon maaf sudah pernah berhubungan gitu, Iya, lebih baik pap smear gitu. Betul, lebih baik pap smear karena kita bisa mengetahui secara dini, deteksi dini lebih baik. Karena sekarang ini kasus-kasusnya ditemukan bukan dulu yang kita ngomong ya, prevalensi kasusnya itu paling banyak pada usia 35 tahun sampai 55 tahun. Itu yang terkena kanker cervix dulu ya? Dulu ya, tapi sekarang sudah banyak ditemukan pada usia 25 tahun, 26 tahun, sudah banyak sekali kasusnya. Jadi makanya kenapa buat Indonesia ya, terus terang aja ya, ini kita rencanakan dari Perhimpunan Onkologi, mudah-mudahan ya, sampai 5-10 tahun ke depan, angka kasus kanker serviks bisa diturunkan. Karena Indonesia betul-betul menempati nomor 1 buat urutan Asia Tenggara. Dan kalau kita lihat, kenapa kita menempati peringkat nomor 1? Itu dikarenakan mungkin yang pertama ya, kadang orang itu malas untuk melakukan pap smear. Ya, risih ya, malu. Kadang kita bilang, Bu, harus nyangkang dok ya, maaf ya gitu kan. Iya Bu, gimana? Karena pap smear ini kita nggak bisa lihat dengan USG. Iya, pap smear harus dilihat dengan kita buka kaki, kita memasukkan alat cocok bebek namanya ya. Kita harus lihat dan kita mengambil sampel. Karena kalau tidak, kita tidak tahu apa-apa jadinya. Ya. Nah, ini kalau untuk itu kan pap smear sendiri ya dok. Iya. Kalau yang satu lagi tadi HPV. Betul. Nah, untuk HPV itu apakah juga setahun sekali atau bagaimana nih dok? Kalau misalkan tes HPV kita ngomong ya namanya LBC itu lakukan kalau misalkan kita tidak temukan dari sitologi, kita tidak menemukan adanya sel-sel yang abnormal, kita tidak temukan adanya HPV virusnya, virus yang high risk, virus yang low risk, itu akan kita tuh lakukan biasanya pengulangannya lagi 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan. Padahal cuma tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun ya? Betul. Berarti nggak ada alasan buat males atau risih ya sebenarnya dok ya? Bisa mungkin tolonglah dijadikan ini sebagai mungkin pada saat kita melakukan medical check up, kita harus ingat, oh iya saya mau pap smear gitu ya. Atau mungkin diingat-ingat pada hari ulang tahun sebagai hadiah buat diri kita sendiri, mungkin kita melakukan pap smear rutin. Nah, ini tadi kan yang kedua bisa dengan pencegahannya dengan cara vaksin. Ya. Nah, vaksin yang dimaksud tuh vaksin seperti apa ya dok? Oke, vaksin yang ada sekarang di Indonesia kita punya namanya 2 tipe ya. Jadi ada namanya tipe yang bivalen, ada tipe namanya yang quadrivalen. Sebetulnya di luar sudah ada namanya nanovalen yang 9 tipe. Tapi sementara di kita cuma ada yang bivalen dan quadrivalen. Yang namanya bivalen ini coveragenya hanya buat tipe virus yang 16 dan 18. Jadi itu adalah virus yang memang spesifik buat kanker serviks. Yang kedua yang namanya quadrivalen itu adalah dia buat coveragenya buat tipenya 16, 18, 6, dan 11. Oh, lebih banyak ya. Itu yang 11, 16, 18 nanti paling tinggi. Ya, jadi yang 16, 18 itu adalah tipe virus buat risiko tinggi, adalah tipe virus yang ke arah kanker serviks. Yang kedua kalau kita katakan namanya yang tipe yang 6, 11 adalah tipe buat yang low risk, itu adalah tipe-tipe yang ditemukan pada kutil kelamin jadinya. Oh, kutil kelamin juga bisa, jadi bisa meng-cover kutil kelamin. Iya, benar. Berarti kutil kelamin itu kan nggak cuman wanita ya dok ya, setahu saya. Berarti apakah bisa digunakan buat laki-laki juga itu vaksin? Iya, vaksinasi ini kita anjurkan, direkomendasikan
buat anak laki-laki dan anak perempuan dari usia mungkin yang sudah sempat dijalankan kelas 5 SD dan kelas 6 SD kemarin ya. Oh, sudah mulai ada dari Sudah mulai pemerintah. ada ya. Oke, Jadi baik. itu sudah sekitar berjalan sudah 3 tahun ini ya. Dan itu kalau kita berikan di bawah usia 14 tahun, pemberiannya masih 2 dosis. 2 kali. 2 kali pemberian sekarang dan 6 bulan 6 bulan kemudian ya. lagi. Ingat ibu-ibu, ini tidak akan merubah daripada siklus menstruasi anak-anak. Jadi jangan takut untuk membawa anak-anak untuk dilakukan vaksinasi. Yang kedua, vaksinasi ini juga buat namanya laki-laki juga ya. Ya. Laki-laki ini juga kenapa saya tuh bilang laki-laki juga harus kita favorit. Seperti misalnya kalau misalkan pada saat anak-anak belum diberikan vaksin, mungkin bisa juga vaksin itu menjadi bagian daripada misalkan mau menikah atau namanya premarital, pranikah ya. Itu bisa. Jadi sebaiknya menjadi bagian daripada persiapan kita buat pranikah vaksin ya. Jadi kalau misalkan di atas sudah usia 14 tahun, vaksin itu diberikan 3 kali pemberian. Sekarang Di atas 14 tahun ya dok. Oke, di atas 14 tahun ya. Sekarang 2 bulan kemudian dan setelah itu 6 bulan dari vaksin yang pertama gitu. Jadi otomatis kita tuh 6 bulan sudah selesai dengan pemberian 3 dosis. Oke dokter. Saya mau tambahkan lagi ya, vaksin pada laki-laki ini kenapa? Karena contohnya penting kenapa ya? Contohnya pada misalkan laki-laki yang smoker, perokok ya. Ya, perokok itu akan meningkatkan 4 kali lipat kita bisa terkena infeksi HPV. Oh, baru tahu HPV ya, betul ya. Jadi contoh misalnya, tadi saya belum bilang mungkin ya, HPV ini bisa menular dari itu apa aja ya. Pertama, HPV itu bisa menular dari hubungan genital, kelamin ya, atau hubungan seksual. Kedua, bisa juga dari itu apa sih? Dari hubungan oral seks dengan kelamin. Oral seks dengan kelamin. Ya, di sana akan menimbulkan biasa kanker orofaringeal. Kanker di tenggorokan kita. Betul. Yang ketiga misalnya dari apa sih? Dari penggunaan toy sex. Penggunaan yang mainan seks. Oh iya, oke dok. Yang digunakan bersama-sama kali mungkin ya. Bersama-sama. Betul. Dan yang kedua lagi, kalau kita bilang secara penularan secara aseksual, jadi dia bisa secara seksual, bisa tanpa seksual. Oh, ya, iya, kalau iya, aseksual ini dianya biasanya kenanya ke kuman HPV yang high risk. High risk. Jadi tipe yang kanker cervix. Kalau misalkan kita tuh bicaranya yang aseksual, virusnya kenanya yang HPV yang low risk. Contohnya di mana sih kok tanpa hubungan seks bisa? Iya dokter. Ya, contohnya misalkan nih, soalnya anak-anak pergi jalan-jalan, anak-anak SMA gitu katakan begitu ya. Lalu mereka melakukan apa sih? Tukar-menukar handuk misalnya. Dari situ pun bisa ya? Ya, karena itu akan bisa menyebabkan terjadi butir kelamin. Jadi dia adalah di bagian luar daripada vagina kita. Ganti-ganti celana dalam. Ganti-ganti celana dalam juga sama, ya. Jadi ingat, kita harus ingatkan anak-anak kita itu nggak boleh dilakukan karena itu bisa membuat kita tertular biasanya butir kelamin. Tapi dari virus butir kelamin itu tidak bisa menyebabkan terjadi kanker cervix ya. Bisa. Penjalannya beda karena tipe virusnya beda. Hanya sampai sebatas butir kelamin. Sebatas butir kelamin, kita bilang butir kelamin ya. Jadi posisi di kelamin, butir itu bisa posisi di mana aja. Tapi kita berbicara tentang kelamin ini ya. Iya dokter. Menarik sekali sepertinya hari ini pembicaraan kita ya dok ya. Ini sudah ada pertanyaan ini dokter. Diselingin oleh pertanyaan ya dok ya. Silakan. Di sini sih ciri-ciri awalnya apa ya dok? Apakah kalau gejala baru awal gejala apa mudah disembuhkan ini dok dari Mami Bazlin? Ya, oke, terima kasih ya. Kalau kita bilang ciri-ciri awal, kanker serviks sama sekali tidak bergejala. Dia adalah suatu kanker yang silent killer. Kita bisa tahu, tapi kalau kita tidak melakukan screening, itu menjadi silent killer buat kita. Jadi dia sama sekali tidak ada ciri-ciri awal ini ya. Dan pada saat dia sudah menunjukkan gejala, itu sudah namanya stadium lanjut. Ya, yang
kedua lagi tadi dong ya, kalau kita menemukannya pada stadium dini. Ya. Kalau misalkan kita menemukan pada saat dia masih namanya lesi prekanker tadi, yang CIN 1, CIN 2, CIN 3, itu masih bisa disembuhkan. Contohnya kalau misalkan kedapatan pasiennya CIN 1 masih bisa disembuhkan dengan misalkan kita melakukan vaksinasi. Misalnya vaksinasi akan bisa menurunkan 80% daripada kasus, dan kita akan ulangi lagi tes HPV ulang lagi. Dan juga kita bisa juga, atau misalkan 6 bulan gitu ulang masih tetap ada, kita tuh bisa melakukan dengan namanya laser. Oh, bisa lakukan namanya krioterapi namanya. Oh, oke dokter. Ini juga Nah, ini ada lagi nih pertanyaannya, bagus banget ini dok. Penyebab kanker serviks itu apa? Oh, tadi sudah dibahas ya. Terus sebagian orang bilang efek dari KB juga pengaruh. Nah, KB ini mitos atau fakta dokter? Oke, kalau kita bilang mitos, fakta juga ini enggak gini ya. Mungkin menurut saya gini ya, bukan dari KB-nya yang menyebabkan orang kena kanker serviks ya. Jadi gini, misalkan mungkin seorang ibu yang sudah lahiran berulang-ulang lahiran, itu bisa menimbulkan namanya kita melama proses persalinan itu menimbulkan trauma pada mulut rahim. Lalu kita setahun lagi lahiran lagi, setahun lagi lahiran lagi. Akhirnya menimbulkan kayak perlukaan di sana. Pada saat itulah kita gampang sekali terinvasi dengan kanker serviks. Jadi terinvasi dengan virus HPV-nya. Karena dia paling suka menempel di leher tuh rahim itu. Jadi bukan karena pemakaian KB membuat jadi kanker serviks, bukan ya ibu ya. Jadi adalah mungkin karena memang perlukaan lama yang seseorang yang sering persalinan yang berulang-ulang itu bisa ya. Dok, kalau usia remaja sendiri nih dok, ini sih aku yang nanya dok ya. Usia remaja yang bergonta-ganti pasangan gitu dokter, itu ininya tingkat kena kanker serviks itu berapa persen ya dok ya? Pasti ya, kalau namanya remaja, udah tuh remaja yang masih belum masuk usia menstruasi misalnya. Lalu sudah tuh kita tidak tahu apakah pasangan kita itu berganti-ganti pasangan misalnya. Di sana tingkat kita terkena namanya kanker serviks pasti sangat tinggi sekali. Jadi maka sebaiknya namanya kalau misalkan kita mau bilang saya rangkum misalnya ya, bagaimana cara mencegah terjadi kanker serviks. Yang pertama mungkin tadi ya, dengan cara vaksinasi. Kalau tidak, kita dengan cara melakukan pap smear. Yang ketiga, jagalah organ kewanitaan kita itu dengan baik. Yang keempat, lakukanlah seks yang aman. Mungkin atau dalam arti itu kata single partner saja, jangan berganti-ganti pasangan. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Nani. Pada penderita serviks, bolehkah minum suplemen penambah darah? Boleh, nggak apa-apa Ibu Nani ya, boleh minum penambah darah karena memang kan kadang sesekali ya bisa berdarah. Tapi kalau pada saat sudah dilakukan biasanya radioterapi, brachyterapi, mungkin lebih baik alangkah baiknya mungkin ditambah dengan minum jus. Karena jus-jus itu mengandung antioksidan. Minumlah antioksidan yang tinggi, itu sangat baik sekali buat mencegah supaya virusnya tidak kemana-mana jadinya. Jadi kita minum antioksidan aja. Antioksidan apapun mereknya ya dok, yang apa-apa ya dok. Antioksidan mungkin dari buah-buahan, kita jus biasanya. Paling bagus sekali buat penderita kanker secara general. Ini ada lagi dari Fitri. Jika sedang menjalani vaksin serviks, apakah vaksin keduanya telat nih dok? Selama 2-3 hari, apakah perlu ulang nih saya? Nggak apa-apa ya, gini ya. Kalau yang sering kita pakai sekarang adalah vaksin yang quadrivalen ya. Quadrivalen itu kalau dari dosis yang pertama kedua, intervalnya kita bisa terlambatnya sampai 24 minggu. 24 minggu. 6 bulan betul gitu. Ya, dari vaksin pertama ke kedua. Setelah itu, kalau misalkan kita lihat dari vaksin kedua ketiga, kita bisa terlambat lagi 24 minggu ke depan juga. Jadi minimal pokoknya maksimal vaksin itu dalam 1 tahun sudah selesai. Jadi kalau misalkan terlambatnya cuma 2-3 hari aja nggak apa-apa, boleh sampai 24 minggu ya. Ya, dan untuk itu pun bisa kita percepat juga dari dosis pertama kedua
paling cepat kalau kita mau mempercepat itu 4 minggu biasanya. 4 minggu. 1 bulan. Besok bulan depan saya pergi nih, jadi saya maju Jadi lagi, saya nggak apa-apa gitu tuh. pulang bisa. Oh, nggak bisa apa-apa, ya. Jadi dia itu fleksibel kita tuh ngomong ya. Oh, gitu. Nah, kalau misalnya nih dok, lagi ngejalanin vaksin, Iya. tahu tuh hamil. Ya. Ini vaksin baru sekali suntik vaksin, nah Iya. itu gimana tuh dok? Ini pertanyaan yang sering ditanya sama ibu-ibu. Iya. Ya betul ya. Jadi gini, kalau misalkan kita sudah vaksin yang pertama, dosis pertama, tiba-tiba kita hamil. Dan hamil kan sekitar 9 sampai 10 bulan itu sekitar 40 minggu berarti ya. Itu kalau kita baru vaksin yang dosis pertama, itu kita harus mengulangi dari awal tuh lagi. Karena kita sama sekali belum terbentuk antibodi namanya. Berarti kudu diulang ya dok ya? Diulang dari nol lagi ya Bu ya. Kalau misalkan kita sudah misalkan vaksinnya dosis pertama sudah, dosis kedua sudah, tiba-tiba kita hamil. Nah, udah kedua nih. Iya. Ya, Jadi ini kita bisa namanya kita lakukan langsung aja nanti yang dosis ketiga tanpa harus mengulang dosis pertama dan kedua. berarti ketiga nunggu lahiran, Tunggu boleh. lahiran vaksin. Nah lahiran yang berapa hari nih dok maksudnya dok? Kalau vaksin bisa kapan aja, tidak usah harus menunggu nikah. Menyusui juga boleh? Menyusui nggak ada apa-apa. Pokoknya vaksin iya. kanker serviks tidak boleh diberikan cuma pada ibu hamil. Menyusui boleh. Beda dengan COVID kali ini ya. COVID memang kan sama sekali belum ada penelitian. Jadi walaupun hamil, menyusui tidak boleh. Untuk usia, batas usia vaksin sendiri tadi sampai berapa dok? Sampai 55 tahun. 55 Karena tahun. terus terang aja kalau kita tanya ibu-ibu ya umur 50 tahun Bu, masih ada hubungan seks Bu? Masih. Berarti kan masih seksual aktif ya, jadi masih tetap direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi. Kalau misalnya nih dok, mohon maaf, umurnya udah janda gitu kan, tapi umurnya masih 30-an gitu, udah janda dan dia udah yakin banget nggak bakal ngelakuin hubungan seksual lagi. Nah itu perlu nggak dok divaksin? Perlu. Kenapa? Karena kita tidak tahu virus itu kapan akan muncul. Karena kan dia sudah pernah berhubungan seks kan, dan kita lihat aja dari itu perjalanan virus bisa 3 sampai yang pasien saya itu tadi umur 80 tahun ya nenek-nenek ya, jadi itu baru pernah mau sampai 20 tahun ke depan pun bisa. Pada saat mungkin imun tubuh kita turun, virus HPV akan langsung aktif jadinya. Jadi tetap harus melakukan screening. Jadi tidak ada kata seperti misalnya gini ya, kita sudah vaksin berarti kita aman. Vaksin bukan sebagai terapi. Vaksin adalah pencegahan, jadi tetap yang namanya screening pap smear harus dijalankan. Jadi pada saat juga kita sudah pap smear, berarti saya tidak harus vaksin, tidak juga. Jadi vaksinasi dan pap smear itu dia berjalan bersama, bareng jadinya. Nah untuk kalau kanker serviks sendiri, pengobatannya itu gimana sih dok? Pengobatan kanker serviks ya berarti itu kita udah ke arah onkologi ya, ke kanker ya, jadi itu biasanya diobati dengan cara misalkan radioterapi, penyinaran ya, kemoterapi itu dok? Ya, radioterapi. Sudah itu juga ada radioterapi itu lakukan pada vagina, namanya brachytherapy. Dan juga ini beda ya, namanya kanker serviks ini pengangkatannya diangkat dari rahim, semua rahim diangkat sampai ke vagina, sepertiga dinding vagina. Jadi kalau kita lihat ya pada operasi ini sepertiga vaginanya sudah diangkat. Udah itu pada saat itu lakukan namanya brachytherapy kan panas kan? Daging kalau kena sesuatu yang panas pasti dia akan menciut. Pada saat itu ya vagina pasti akan lebih, karenanya vagina, liangnya vagina pasti akan lebih memendek. Pada saat itu ya biasanya suami sudah begitu, karena bukan aku pernah pasiennya juga umur 30 tahun nih masih cantik atau apa, tapi pada saat dia terkena itu, karena kan namanya kalau sudah stadiumnya tuh lanjut pasti keluar sekali cairan yang putih yang berbau, yang bau banget. Akhirnya suami jadi meninggalkan dia, pasien sekali kan berarti. Jadi maka dia operasinya tuh sangat ekstensif, dia sampai pengangkatan sampai ke vagina. Dan tidak semua stadium bisa diangkat ya. Biasanya pengangkatan itu dilakukan ya paling tinggi sampai stadium 2B atau 2A biasanya. 2B, 2A bisa dan bisa sembuh kah? Kalau sudah sampai stadium lanjut, angka kesembuhan yang makin tinggi stadium biasanya pasti survival rate daripada angka hidup orangnya pasti lebih memendek biasanya ya. Tapi kalau dia ditemukan misalnya masih lesi prekanker
saya bisa menyatakan di sini 90-100% dia akan sembuh biasanya. Kalau baru Kalau baru ya, tapi kalau misalkan dia udah stadium lanjut, paling survival rate buat dia hidup itu sekitar 1-2 tahun. Kemana-mana kanker udah menjalar kemana-mana. Oh, bisa menjalar kemana-mana ya dok? Iya, dia bisa menjalar ke paru, dia bisa menjalar ke otak biasanya. Sama kayak kanker-kanker seperti biasa kanker yang Iya, lain. pasti dia bisa kemana-mana sudah. Iya, ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Sona Sartina. Ya. Dokter, kalau sudah di pap smear, kira-kira kapan bisa dilakukan vaksin HPV-nya dok? Ada batas waktunya nggak dokter? Oke, kalau misalkan kita sudah keluar pap smear ya, lalu pap smear kita kalau misalkan kita melakukan suatu pap smear yang konvensional, konvensional itu validity atau kita bilang itunya cuma sampai setahun. Jadi sebaiknya dalam waktu setahun sudah dilakukan vaksinasi. Tapi kalau kita melakukan namanya LDC atau suatu namanya pap smear tadi yang menggunakan cairan, itu kan kita ngetesnya sampai tes HPV-nya. Itu validitinya sampai 2-3 tahun. Jadi dalam waktu 2-3 tahun silakan melakukan vaksinasi. Ini kayaknya butuh waktu panjang ya dok kalau kita ngomongin ini ya dok. Ya, karena kanker seks itu suatu ya hampir sama dengan suatu kista coklat pada kehamilan ya, endometriosis yang kasusnya ini kayaknya nggak ada putus-putusnya, dia makin berkembang. Jadi maka kenapa selalu didengungkan oleh dokter obgyn, selalu mengingatkan, selalu dibahas biasanya. Cuman ini banyak kayak teman-teman saya aja banyak yang belum wah gitu kalau suruh vaksin, suruh itu tuh banyak yang belum tergugah gitu loh dok Mungkin hatinya. mereka masih belum tahu apa benefit daripada vaksin. Makanya kenapa sih harus vaksin? Karena suka sekali nih orang ya udah habis lahiran selesai, saya selalu ingat Bu, 3 bulan pos lahiran datang kembali buat pap smear ya. Dan saya selalu menuliskan di buku ibunya. 3 bulan setelah lahiran? Ya, jadi namanya kemarin itu saya sempat membuka kuis ya. Jadi itu pap smear itu habis lahiran kapan boleh gitu lakukan. Iya. Jadi itu ada yang nanya nih Ibu Sona Sartina. Ya. Sebaiknya kapan pap smear pada waktu pasca melahirkan anak? Ya, jadi itu ya sesuatu topik yang sering ditanya biasanya ya. Jadi kita tuh lakukan itu tidak boleh 40 hari pasca lahiran, nggak boleh. Kenapa? Pada saat kita hamil terjadi karena hormonal changes ya, terjadi perubahan daripada mulut rahim. Mulut rahim kita menjadi lembek di sana. Pada saat itu sel-sel di sana menjadi sembab bengkak-bengkak. Lihat kan mulut tuh rahim. Kalau pada saat hamil menjadi lebih merah biasa dianya, agak warna keungu-unguan. Jadi kalau tuh misalnya kita tuh lakukan 40 hari pos itu, pada saat itu kita ambil lendirnya, kirimkan, itu pasti ahli patologi akan bingung biasanya. Kok selnya pada sembab-sembab ya? Akhirnya takutnya nanti akan dianggap sebagai terjadi perubahan abnormal sel. Jadi maka kenapa tidak bisa dilakukan 40 hari pos lahiran? Atau lahiran itu nggak bisa, karena itu masih dipengaruhi sama hormon hamil biasanya. Jadi nggak darah padahal nggak boleh bisa, karena changes daripada hormon masih ada di itu sana. Jadi paling cepat biasanya ada yang bilang 3 bulan sampai 6 bulan barulah kita tuh lakukan pap smear biasanya. Oke dokter. Ini apa masih ada lagi pertanyaan gak nih? Ya, para sobat Hermina jika ingin ada yang ditanyakan boleh langsung chat kami di IG Live kami ya. Sudah belum ada pertanyaan lagi ya? Oke dokter. Ini dari dokter ada yang ingin disampaikan nggak dok mengenai kanker serviks ini dokter? Iya, pokoknya saya cuma mau mengingatkan pada kaum wanita, kita harus bukannya pintar atau apa, kita harus selalu ingat untuk melakukan pap smear yang berkala. Kita sayangi keluarga kita, juga pada kaum bapak-bapak. Kalau misalkan sebelum menikah misalnya atau kita bilang pre-marital, lakukan mungkinlah vaksinasi kalian berdua-dua supaya kalian bisa sehat dan juga tidak terkena dari infeksi HPV ini. Karena yang kita bilang tadi kan infeksi HPV ini bisa terkena di mana-mana saja. Bisa terkena dari leher kita, bisa terkena pada misalkan kanker penis pada pria bisa terkena pada kanker anus, bisa anal cancer,
dan dianya itu bisa terkena pada kanker serviks pada wanita. Jadi itu betul-betul yang makanya kenapa ini kalau misalkan kita ada waktu ya lakukanlah misalkan pap smear. Dan juga mungkin saya mau ada tambahan ya, kita sekarang ada juga suatu tes HPV mungkin yang bisa dilakukan di rumah. Jadi misalkan lagi zaman COVID ini, saya takut tuh ke sana. Bisa dilakukan di rumah, kita Iya, sendiri bisa dong. bisa, jadi kalian bisa melakukan di rumah. Jadi sebetulnya alat ini sudah ada sekitar 2 tahun yang lalu ada ya. Jadi alatnya sangat simpel sekali. Dia seperti model panty liner aja. Udah tuh gitu atasnya dia ada kayak kertas merah begitu. Kita pakai dia sampai 10 jam gitu. Dengan ingat kita tidak boleh memakai kan namanya syaratnya pap smear. Kita tidak boleh berhubungan untuk badan dan kita tidak boleh memakai Dalam alat. waktu kita pakai itu sampai berapa jam? Kita pakai 10 10 jam. Ya. Dengan cara kita tidak boleh melakukan misalkan memakai alat pencuci vagina ya. Selama 10 jam itu Ya, kita nggak boleh. selama 10 jam kita memakai panty liner. Silakan kita mau pipis mau apa tidak apa-apa. Panty liner itu dipakai nanti sampai 10 jam kita ada kertas merah di tengah-tengahnya itu kita tinggal gulung aja. Gulung dan kita akan masukkan ke dalam tabung sampelnya. Setelah itu akan dibaca oleh ahli patologi. Jadi itulah suatu self care kita buat masa COVID ini. Kalau ibu-ibu memang takut ke rumah sakit. Tapi masih tabu banget ya ini jadi Iya. di telinga saya Tapi juga. kalau kita lihat sensitivitasnya kalau ini hampir sama lebih kurang sama dengan pap smear. Jadi kita bisa melakukan kalau di negara modern ya di Korea di mana-mana itu sudah dilakukan sendiri aja jadinya. Gitu. Jadi mereka kadang malas ya, mereka pengen screening aja sendiri, mereka langsung tuh. Masih jarang ya itu dok ininya Tapi ya dok. di Indonesia ini kayaknya masih tuh jarang ya. Tapi kita itu bisa melakukan itu sebenarnya. Kalau malas kita buka-buka kaki, malas anak-anak kayak udah. Apalagi lagi covid di sini. Iya kan? Rumah sakit aja pasien juga takut Ya, gitu ya. sebetulnya di rumah sakit kan kita sudah mematuhi protokol, jadi sebenarnya nggak usah takut. Daripada kita kena sakit, ya tetap harus dilakukan vaksinasi, vaksin tetap harus berjalan sebenarnya. Baik dokter, ini karena keterbatasan waktu nih dok. Ya. Ya, jadi Hermina Talk hari ini memang harus sudah disudahi dokter. Ya. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan juga untuk saya membawakan acara ini dan juga untuk dokter Evi terima kasih atas waktunya karena sudah memberikan materi yang sangat menarik hari ini. Oke, sedikit saya rangkum tentang materi kita hari ini ya dok ya. Dari kanker serviks sendiri itu memang perlu untuk wanita dan juga memang perlu untuk laki-laki ya dok ya. Dan ini penyebabnya dari human papillomavirus dikarenakan oleh virus dan bisa dicegah atau dideteksi sejak dini dengan cara pap smear atau juga dan kedua vaksin HPV ya dok. Terus ini juga kalau misalnya nih para sobat Hermina ada tanda gejala seperti yang tadi dibilang keputihan yang sudah mulai berbau, putihnya nggak seperti biasanya ya dok ya. Terus kalau misalnya habis berhubungan keluar flek, nah itu langsung segera konsultasikan ke dokter terdekat, dokter kandungan terdekat ya dokter ya. Atau boleh ke Hermina dan Mogot bertemu dengan dokter Evi Asali. Dan ini boleh juga kita Hermina dan Mogot melayani konsultasi Halo Hermina dan konsultasi online dengan dokter spesialis dan juga dokter umum. Oke, baik dokter, menarik sekali informasi hari ini. Terima kasih untuk para sobat Hermina yang di rumah yang telah bergabung dan juga menyaksikan acara ini. Jangan lupa di follow IG-nya Hermina, RSU Hermina dan Mogot. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga ada waktu lagi ya dok untuk membahas materi tentang kesehatan reproduksi lainnya bersama kami. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap terapkan 3M ya dok ya. Memakai masker 5M ya dok. 5M apa aja nih dok? Memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, apa lagi dok? Menghindari kerumunan, sama kita mengurangi mobilitas gerak kita. Jadi sekarang udah 5M ya. 5M, oke. 3M lagi. 5M ya, para sobat. Tapi kalau ke rumah sakit boleh, jadi maksudnya menghindari Tetap kerumunan, protokol. ya, tetap protokol itu jalankan ya. Iya, dokter. Oke. Oke, terima kasih. Selamat siang para sobat Hermina.